Assalamualaikum. Gimana, Bu? Waalaikumsalam Bapak. Mohon maaf Bapak kelamaan nunggunya. Nggak apa-apa, santai aja. Ngapunten ya Pak nggih. Betul. Kadang-kadang bingung Pak. Auto nopo santai mawon. Nggih, matur nuwun. Masyaallah, subhanallah nggih. Nggih. Bu Sri Handayani di rumah atau di mana ini? Kebetulan di rumah Pak, alhamdulillah. Sinyalnya bagus toh? Insya Allah, saya pakai WiFi Pak. Ya, baik. Mudah-mudahan aja lampunya nggak mati ya Pak ya. Iya. Kalau mati sama tempat saya itu kalau mati. Aduh, yang ngapunten mangke nggih, tapi mudah-mudahan mboten Pak. Enggak, insya Allah enggak lah. Oh, ini hanya sebentar aja. Oh, nggih. Baik Bu, jadi Pak. hari ini sampai pada uji kompre itu hanya klarifikasi aja lah. Apa yang panjenengan tulis, apa yang lakukan selama ini, kami klarifikasi, konfirmasi gitu aja. Jadi enggak seperti ujian mau apa itu enggak, biasa aja. Bapak. Oke, baik. Monggo kita awali untuk ujian kompre ini dengan bersama-sama baca basmalah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan selanjutnya ini saya sampaikan ada 3 termin ya. Termin pertama presentasi itu sekitar 15 menit. Jadi RPP-nya itu disampaikan aja nggak apa-apa. Secara ringkas itu ya sesuai dengan yang Ibu tulis, pokoknya aja itu. Kemudian yang kedua nanti kita tanya jawab terkait dengan ya seputar teori yang dipelajari Ibu waktu PPG ini. Lalu yang ketiga nanti tulis baca Al-Quran yang biasa. Saya kira untuk memenuhi syarat aja. Baik Bu, kami persilakan untuk sekitar 15 menit presentasi, monggo Bu. Baik Bapak, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan RPP yang saya buat. Barangkali nanti ada yang kurang berkenan di Bapak, mohon dimaafkan. Karena saya juga masih harus banyak belajar untuk menjadi guru yang lebih baik. Baik, RPP yang saya buat Bapak, saya membuat RPP ini untuk kelas 4 pada materi bersuci dari hadas dan najis. Kemudian untuk KI-nya Bapak, kompetensi intinya saya tuliskan semuanya dari KI 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk kompetensi dasar, saya mengambil 1 KD untuk 3 RPP Bapak. Pengembangannya di IPK. Dalam KI 3, IPK saya kurang lebih 3, ada yang 4, ada yang 5, tapi maksimalnya 3. Maksimal 4 ya Pak, 4, 5 ya Bapak ya. Maksimumnya 3. Kemudian di dalam IPK, saya merasakan bahwa di sini sudah masuk pada ada C2, C4, kemudian C3-nya juga ada, itu secara keseluruhan. Karena di situ dalam dalam IPK-nya, KD-nya memahami, kemudian dalam IPK-nya menjelaskan, kemudian mengemukakan, dan ada menganalisis juga. Kemudian untuk KD 4-nya, kami mengambil mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan yang ada di dalam syariat Islam. Untuk IPK-nya adalah membedakan antara hadas besar dan hadas kecil, kemudian membedakan cara mensucikan macam-macam najis dan mempraktekannya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran Bapak, tujuan pembelajaran saya membuatnya sesuai dengan kemampuan yang saya punya dan saya merasakan bahwa itu sudah masuk di ABCD-nya. Karena di sini saya buat secara keseluruhan dari RPP 1 sampai RPP 3. Satu contoh, melalui kegiatan membaca bacaan Toharoh, siswa mampu menjelaskan arti atau makna dari Toharoh secara tepat. Jadi itu sudah ada unsur dari ABCD-nya. ABC A audennya, kemudian B bafornya, kemudian C conditionnya, dan D
degree-nya. Kemudian untuk selanjutnya Bapak pada materi pembelajaran, materinya toharoh, kemudian tentang hadas kecil dan hadas besar, kemudian najis. Untuk metode pembelajarannya kami menggunakan pendekatan saintifik. Metode pembelajaran adalah kooperatif, learning, diskusi, dan penugasan. Model pembelajarannya adalah problem based learning. Untuk medianya, media dan sumber pembelajaran media, kami menggunakan teks bacaan, kemudian gambar atau poster tata cara berwudu, kemudian ada PowerPoint-nya juga Bapak. Kemudian nanti di dalam praktek tata cara bersuci itu saya menggunakan dari artinya saya memberikan Bapak untuk kepraktekannya itu melalui saya sendiri. Ada yang nanti saya sudah masukkan di videokan, jadi nanti saya putar ketika dalam pembelajaran nanti melalui saya jadikan dengan PowerPoint-nya gitu. Kemudian untuk sumber pelajarannya kami mengambil dari buku diktatnya anak-anak yang bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah kami. Kemudian untuk selanjutnya untuk langkah-langkah pembelajarannya kami banyak menggunakan diskusi dan kerjasama dengan kelompok dan secara diskusi sehingga nanti akan bisa mendapatkan karena pakai problem based learning sehingga bisa merumuskan apa yang menjadi permasalahan di situ dan menjadikan dari permasalahan itu dihasilkan suatu penyelesaian secara baik. Seperti itu Bapak. Kemudian untuk penilaian kami menggunakan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Untuk sikap saya menggunakan jurnal penilaian sikap Bapak, jurnal penilaian sikap. Kemudian yang untuk pengetahuan kami menggunakan tes tertulis. Tes tertulisnya menggunakan seperti soal-soal pilihan ganda, isian dan IC. Itu yang di RPP pertama Bapak. Kalau yang di RPP kedua untuk penilaian keterampilan yang di RPP 2 saya menggunakan ini Bapak. Saya lihat dulu menggunakan dengan ada prakteknya juga Bapak. Karena di sini adalah indikator pencapaiannya adalah melafalkan niat wudu dan mempraktekkan gerakan berwudu. Jadi dalam penilaian nanti langsung saya akan nilai melalui prakteknya anak-anak, saya akan bawa ke tempat berwudu sehingga saya bisa melihat satu persatu bagaimana anak-anak atau mereka itu bisa berpraktek wudu secara baik dan benar sehingga nanti akan bisa berkelanjutan untuk selanjutnya dilaksanakan dalam setiap harinya. Barangkali seperti itu Bapak untuk RPP 1, 2, dan 3. Karena yang saya ambil dari KD 1 KD saya kembangkan menjadi beberapa IPK baik yang ada di RPP 1, 2, dan 3. Di RPP 2 itu di RPP 3 itu berpraktek tayamum. Kalau tadi di RPP 2 tentang tata cara berwudu, kemudian kalau yang di RPP 3 tata cara bertayamum. Barangkali begitu Bapak. Ya, terima kasih. Ya. Berarti RPP-nya ini terpadu Bu ya? Ya. Jadi nanti untuk PTK sekalian kan? Insya Allah Bapak. Ya memang sebaiknya begitu. Jadi kalau RPP-nya sudah terpadu, nanti tinggal mempraktekkan sekaligus sebagai PTK-nya nanti. Iya, untuk penelitiannya sekalian Bapak. RPP PTK-nya sekalian itu. Baik. Ya, Oke, makasih Bu. Untuk selanjutnya kita tanya jawab terkait dengan panjenengan nyusun RPP. RPP tadi kan unsurnya banyak ya? Unsurnya lengkap. Itu kalau kita kembalikan ke asal mulanya,
itu Oke. sebenarnya RPP menjadi gambaran utuh dari apa, Bu? Gambaran utuh dari apa dari pangkalnya apa gitu. Kurikulum dan silabus ya Bapak ya. Gitu ya, kurikulum Iya. silabus. Kalau dalam kurikulum itu minimal ada 4 aspek. Itu apa saja, Bu? Atau 4 unsur lah boleh. Kurikulum ada KI, kemudian ada materi atau bahan, kemudian ada strategi pembelajaran dan ada evaluasi ya Bapak ya. Mudah-mudahan benar. Jadi ya yang pertama itu ada aspek atau unsur tujuan ya, tujuan. Ya, tujuan, lalu konten, itu materi dan seterusnya. Oke, lalu kalau bicara tentang tujuan pembelajaran, itu yang Ibu ketahui ya, tujuan pembelajaran itu didasarkan pada apa? Untuk menentukan tujuan supaya sesuai dengan kondisi anak itu gimana? Dari indikator pencapaian kompetensi, Bapak. Gimana? Ya, semacam kalau dalam indikator, satu contoh di sini ya Bapak, di RPP 1, menjelaskan arti atau makna dari toharoh. Kemudian tujuan pembelajarannya nanti kita mengharapkan anak-anak bisa betul-betul menjelaskan arti atau makna dari toharoh tersebut. Ya, berarti kan sebenarnya kalau ya gimana? Berarti anak gimana? Anak itu memang betul-betul nanti bisa memahami Bapak, karena saya membuat IPK-nya seperti itu sehingga tujuan itu diarahkan dari IPK itu saling berkaitan seperti itu. Ya, jadi gini Bu, secara teori bahwa tujuan itu bersumber pada 3 kan. Pertama pada anak tadi ya loh. Jadi tetap tujuan itu dibuat tetap dasarnya untuk anak ya, dasarnya untuk anak. Ya, Bapak. Kemudian yang kedua, tujuan dibuat itu atas dasarnya materi kan itu. Maka tadi ya materi untuk anak yang sesuai apa kan itu. Maka tujuan itu harus ke sana arahnya. Lalu yang ketiga itu berdasarkan apa sebenarnya yang tuntutan masyarakat ya. Kan gitu. Jadi Bapak. Nah, paling tidak kan orang tua nyekolah ke anak itu bisa ngopo ngono lho. Bisa melakukan apa secara sikap perilakunya seperti apa, pengetahuannya itu. Baik. Karenanya di RPP itu sebenarnya harus tercermin 3 kompetensi toh Bu. Kompetensi apa itu? Dalam RPP harus tercermin 3 kompetensi yang harus dimiliki siswa apa saja itu? Kompetensi dasar. Bukan maksud saya. Kompetensi. Kompetensi dasar apalagi coba? Ya oke. Dari situ juga nggak apa-apa. Ya. Inti terus. Maaf Pak, mungkin belum. Jadi kompetensi yang harus dimiliki anak itu kan 3 toh Bu. 3 itu ya otomatis kalau kompetensi dasar itu kan dari sisi teorinya ya, tapi ketika langsung kepada sasarannya anak kan kompetensi sikapnya, kompetensi pengetahuan gitu Bang. Pengetahuan dan keterampilan. Nah, itu maksud saya. Jadi dari afektif, kognitif dan psikomotornya ya Bapak. Dan itu harus menjadi satu keutuhan. Maka setiap akhir pembelajaran itu usahakan itu bisa terukur ya. Apakah dalam pembelajaran itu dari sisi perubahan sikap ada enggak? Perubahan pengetahuannya ada enggak? Perubahan keterampilan itu baru pembelajaran gitu. Dan itu selalu diutamakan ya karena karena kurikulum kita kan sebenarnya integrasi itu menyatu padu apa yang harus dimiliki anak, apa yang harus dilakukan guru, apa yang harus dilakukan sekolah, itu sebenarnya itu. Jadi semua sasarannya tadi. Ya ini. Baik. Lalu kenapa kok sebagai guru itu harus paham tentang teori pendidikan dan teori kejiwaan itu kenapa Bu Joko?
Kira-kira penjelasannya seperti apa? Kalau teori pendidikan ya Pak, artinya ini untuk guru ya Bapak ya? Iya, untuk guru. Awas jangan guru kok ya. Kalau untuk teori pendidikan Bapak, supaya kita betul-betul bisa apa namanya ya, membuat anak-anak itu bisa menjadi seorang yang lebih baik dari apa yang mereka pelajari, baik di sekolah ataupun nanti di lingkungan rumah atau di lingkungan masyarakat. Kalau tentang apa namanya psikologi, kita supaya bisa membentuk karakter anak itu sendiri, Bapak, supaya mereka itu betul-betul dan guru itu memahami apa yang menjadi kemauan anak. Sehingga tujuan pembelajaran akan bisa tercapai kalau seorang guru itu bisa membentuk anak menjadi betul-betul ke arah yang lebih baik gitu. Ya, baik. Itu kalau menurut Taylor namanya ya, Taylor itu pakar pendidikan. Jadi kenapa ada 2 saringan ya dari 3 tadi? Tujuan itu didasarkan dari anak yang belajar, materi yang diajarkan, lalu tuntutan masyarakat. Itu saringannya 2. Jadi berdasarkan filosofi, teori-teori pendidikan tadi, itu filosofinya atau teori pendidikannya. Lalu yang kedua, psikologi. Karena yang psikologi itu bisa terukur kan gitu toh. Jadi bukan katakan. Jadi supaya ada perubahan pada anak baik sikap, pengetahuan, penampilan. Saya kira untuk wawancara cukup. Lalu nulis Arab, Bu. Nulis Arab, Pak. Panjenengan kan alumni madrasah toh? Buat Pak, kula madrasahe riyen waktu SD. Ya kan padha wae taune lho. Terus lulus SD, SMP, langsung kula lanjut ke PGA. Apalagi PGA berarti padha wae. Bisa ulang ya Pak ya? Oke, coba nulis aja Bu. Nulis ya. Saya minta dituliskan apa namanya dari ghairil maghdubi alaihim. Oh, nggih. Insyaallah sakitnya Pak nggih. Waladhdallin sama itu, ghairil maghdubi alaihim. Dari ghairil saja, Pak. Ya, enggak usah panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin nggih, Pak. Nggih. Ampun, Pak. Ya, tunjukkan ke saya, Bu. Mudah-mudahan benar. Ya benar dong madrasah. Mbak, belum agak tinggi. Agak tinggi dikit. Nah. Ya, bagus kok. Ya, cuma nanti tulisan huruf-hurufnya ya yang diperbaiki. Hurufnya ya, bot dan seterusnya itu. Tapi udah, jadi secara hot udah bisa ya, cuma belum indah itu. Indah itu pelatihan. Lalu sekarang baca ayat Bu, baca Al-Quran. Meskipun saya yakin Ibu udah bisa, tapi karena ini harus dilakukan ya. Monggo dibaca Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 aja. Oh, iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih, Bu. Waduh, Nggih, bagus. Pak. Pak, nggih Nggih. ngapunten nggih menawi jawabane mau mboten. Oh, enggak apa-apa. Itu kan untuk pemantapan aja, Bu. Nggih, matur nuwun, Nggih, Pak. sami-sami. Yo, kita cukup Ibu untuk ujian kompre. Nggih. Selamat, matur nuwun. Nggih, matur nuwun, Kita Pak. cukupkan baca hamdalah, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin.